Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk sama-sama mencari suatu manfaat, mencari suatu kebaikan yang mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait tata cara membaca Al-Quran. Tentu saja masih membahas atau mengacu kepada kitab metode Syafi'i yang di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ayat-ayat gharibah ya, di poin yang ke-11 ya, poin yang ke-11. Insyaallah kita akan lanjutkan di pagi hari ini untuk poin berikutnya, yaitu poin yang ke-12. Nah, setelah kita membahas beberapa hal ya, beberapa poin yang memang disebut gharib ya, artinya tidak atau keluar dari kaedah inti daripada membaca Al-Qur'anul Karim ya. Beberapa poin di sini ada 14 poin ya yang disebutkan. Namun ketahuilah ya, sebagai pengingat bahwa 12 atau 14 poin ini bukan berarti tidak sesuai kaedah tajwid yang ada ya. Namun sebetulnya kaedah ini, sekali lagi kita sampaikan, kaedah ini datang harus mengikuti riwayat ya, karena memang bacaan Al-Quran adalah bacaan Al-Quran betul-betul berpatokan kepada riwayat, bukan kepada kaedah ya. Kaedah datang belakangan ya, setelah riwayat. Kaedah harus mengikuti riwayat. Bagaimana riwayat daripada suatu ayat ketika dibacakan, seperti itulah kita membaca ya, meskipun keluar dari kaedah ya, meskipun keluar dari kaedah secara umum ya. Nah, keluarlah ini sekitar 14 poin yang ada di dalam riwayat Hafs an Asim ya. Nah, oleh karenanya ya, di riwayat yang lain juga sama ya, ada beberapa pengecualian yang memang kalau secara kaedah ya tidak sesuai ya, atau keluar sedikit dari
kaidah secara umumnya. Begitu juga dengan riwayat yang biasa kita gunakan, Hafs an Asim, ya, khususnya di jalur Syatibiyah, ya, ada beberapa hal yang memang keluar dari jalur atau keluar dari kaidah secara umum, ya, kaidah tajwid, kaidah bacaan secara umum, ya. Nah, sampai di poin yang ke-12, ya, sampai di poin yang ke-12, ya, kita jumpai dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml ayat 36, ya. Dalam surat An-Naml ayat 36. Atani, ya. Atani. Ataniya, ya. Fama atani Allahu, ya. Nah, di sini ayat 36 seperti apa membaca dalam surat atau dalam kalimat yang ada di dalam ayat ini. Baik, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ya, atau dalam kalimat ini, ya, di situ diakhiri dengan huruf nun, kemudian setelahnya ada itu huruf ya, itu huruf ya, ya tambahan. Afwan, ini mungkin ada kesalahan ketik mungkin, ya, di kitabnya, ya. Di atas huruf nun ada fathah, ya, itu harusnya tidak ada, ya. Kalau di layar di situ harusnya tidak ada, ya. Nah, di sini di atas huruf nun, ya, di atas huruf nun fathah di situ harusnya tidak ada. Kalau antum buka mushaf, ya, harusnya di situ tidak ada harakat fathah di atas nunnya. Ya, di atas nunnya. Kalau di atas ya-nya, iya ada, ya. Kalau di atas ya-nya ada, tapi di atas nunnya tidak, ya. Maka di huruf nun sini, ya, harakatnya hanya di bawah saja atau kasrah, ya. Fama atani, ya. Nah, ya, kalau kita perhatikan di akhir huruf terakhir dalam kata ini sebetulnya adalah huruf nun, ya. Kemudian huruf ya setelahnya, ya, kecil di situ hanya sebagai tambahan, ya, hanya sebagai tambahan. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah dua hal, ya. Yang menjadi permasalahan adalah dua hal. Bagaimana cara membaca kata ini ketika diwaqaf, ya? Bagaimana cara membacanya ketika diwasal, ya, bagaimana cara membacanya ketika diwasal. Taib. Maka di sini ada keterangan, ya, huruf ya kecil yang ada di dalam kata ini, ya. Sekali lagi, ya kecil ini aja sebetulnya adalah tambahan, ya. Yang pertama caranya adalah dibaca fathah huruf ya-nya. Dibaca fathah ketika diwasal. Artinya fama ataniyallahu khairan mimma atahum, ya, mimma atakum. Baik, ya-nya dibaca, ya, ya-nya betul-betul hidup, ya-nya betul-betul nampak, ya, atau muhaqqaq, ya, betul-betul ada, dianggap, ya, sehingga dibaca dan berharakat fathah, ya. Sekali lagi dia berharakat fathah, ya. Fama ataniyallah, ya, makanya dibaca betul-betul jelas dengan menggunakan harakat fathah. Itulah kenapa, ya, di atas huruf ya-nya ada harakat fathahnya, ya. Baik. Kemudian cara yang kedua, ya, atau poin yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika waqaf, ya, ketika waqaf maka ada dua cara, ya. Ketika waqaf ada dua cara untuk membaca huruf ya yang ada di kata ini atau kalimat ini, ya tambahan ini. Seperti apa membacanya? Ketika waqaf maka dibaca dengan dua cara. Yang pertama adalah menetapkan ya, ya, artinya ya-nya tetap dianggap, ya. Ya-nya tetap dianggap, namun dia tentu saja karena diwaqaf, ya, kondisinya waqaf sehingga dia disukunkan. Dan huruf sebelumnya ini adalah huruf nun yang berharakat kasrah sehingga ya-nya menjadi huruf mad, ya.
Dibacanya seperti apa? Fama atani, ya. Fama atani, ya, 2 harakat saja, ya. Atani. Ini cara yang pertama, ya. Ini cara yang pertama ketika kita membacanya dalam kondisi waqaf, ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua dalam kalimat ini ketika kondisinya waqaf. Sekali lagi ketika kondisinya waqaf, ya. Yaitu betul-betul membuang ya. Tidak menganggap adanya huruf ya di sini, ya. Ya-nya tidak dianggap dan tidak dibaca sama sekali, ya. Maka diwaqafkan kondisinya sukun di huruf nunnya, ya, bukan pada huruf ya-nya. Ya-nya sama sekali tidak dianggap, ya, tidak dianggap ada, ya. Sehingga dibaca kurang lebih cara membacanya fama atan, ya. Nah, seperti itu. Jadi huruf nun yang ada di sini, ya, atau kalimat dalam kata ini, ya, atau kalimat ini menjadi mad arid lisukun, ya. Atan, bisa 2, 4 atau sampai 6 harakat, ya. Seperti itu. Jadi nunnya menjadi sukun, ya, dan menjadilah mad arid lisukun karena diwaqafkan. Ya, itulah 2 cara, ya, ketika kita mewaqafkan, ya, atau ketika kita waqaf pada kalimat atan di sini, ya. Khususnya yang jadi perhatian adalah di huruf ya-nya, ya. Jadi ada 2 kondisi atau ada 2 poin pembahasan ini, kondisinya ketika diwasal dan ketika diwaqaf. Adapun ketika diwasal dalam riwayat Hafs an Asim, ya, khususnya di riwayat Hafs an Asim, ya. Ketika diwasal maka huruf ya-nya betul-betul berharakat fathah, ya, hidup. Fama ataniyallah, fama ataniyallah, ya. Nah, baca ya-nya hidup berharakat fathah. Adapun yang kedua, ya-nya dalam kondisi waqaf, ya. Adapun yang kedua adalah kondisinya ketika waqaf, ya. Dalam urusan huruf ya di sini ada 2 cara, ya, ada 2 cara membacanya, yaitu menetapkan huruf ya, ya, menetapkan artinya menganggap huruf ya di sini, ya, menganggap huruf ya di sini, tapi karena kondisinya waqaf, ya, sehingga huruf ya-nya otomatis menjadi sukun, ya, sukun karena waqaf, ya, sukun karena waqaf, dan jadilah huruf ya tersebut menjadi huruf mad, ya, karena disesuaikan dengan harakat sebelumnya, ya. Harakat sebelumnya adalah kasrah, ya, maka sesuai dan menjadi huruf mad. Fama atani. Atau cara yang kedua ketika kondisinya waqaf adalah menghilangkan, betul-betul tidak menganggap huruf ya, membuang huruf ya, sehingga huruf yang terakhir pada kalimat ini adalah huruf nun, dan tentu saja ketika diwaqafkan kondisinya disukunkan. Jadilah kalimat di sini menjadi mad arid lisukun karena menjadi kata yang terakhir dalam kondisi waqaf. Fama atan, ya, kurang lebih membacanya seperti itu. Baik, ada keterangan tambahan, ya, di sini. Ketika waqaf dengan membuang ya dalam bacaan, ya, boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum, ya. Nah, di sini ada keterangan, ya, diriwayatkan dalam riwayat Hafs an Asim, ya, ketika waqaf dengan menyambung huruf ya, ketika waqaf, ya, dengan membuang, maaf. Ketika waqaf, ya, ketika waqaf kondisinya waqaf dengan membuang huruf ya, ya, artinya poin kedua, cara yang kedua di atas, ya, di atasnya, ketika waqaf dengan membuang huruf ya dalam bacaan, maka ada 2 pilihan juga, ya. Nah, bercabang lagi. Poin kedua, ya, poin kedua, cara yang kedua, ternyata ada 2 cara, ya. Boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum, ya. Boleh dengan sukun sempurna seperti tadi yang dicontohkan, atau dengan raum. Apa itu raum? Raum pernah kita jelaskan, ya. Raum pernah kita jelaskan, masih di poin ini, kalau tidak salah, di ayat-ayat gharibah.
Baik. Ya, ada di surat atau poin yang keempat ya, la ta'manna. Baik. Ya. Cara yang kedua adalah dengan raum. Ya, apa itu raum? Raum itu thuluthul harakah ya, atau sebagian harakat, membaca sebagian harakat. Artinya dia boleh menghidupkan harakat huruf terakhir tapi tidak sempurna ya, tidak sempurna, atau mengucapkan sebagian harakatnya saja ya, yaitu harakat huruf nunnya ya. Contoh seperti raum yang dimaksud adalah fama atani ya. Nah, tidak sempurna atani ya, tidak dibaca secara sempurna tapi hanya sepertiga atau sebagian harakat yang dimiliki oleh huruf nun ini, yaitu kasrah. Nah, itu poin ke-12, yaitu terkait surat An-Naml atau kata atani ya, atani dalam surat An-Naml ayat 36. Baik, poin berikutnya adalah yang ke-13, nomor 13, yaitu bacaan tashil ya. Tashil kita sudah bahas belum ya? Baik, ya sudah kita bahas tashil ya. Di poin ke-5 ya, sudah bahas tashil ya. Tashil dalam poin ke-13 ini ya, terletak di 3 titik dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-An'am ya, dalam surat Al-An'am ayat 143 dan ayat setelahnya, kemudian atau dalam 3 kata ya, dalam 3 kata di dalam Al-Quran selain poin ke-5 a'jamiyyu ya, dalam surat Fussilat ya, ada juga di 3 kata atau 3 kalimat yang lain ya, yaitu az-zakarain, al-an, kemudian di Allah ya. Nah 3 kalimat yang dibahas di sini ya, 3 kalimat yang ada di 3 surat ini ya, atau di 4 surat ya, maka cara membacanya adalah dengan tashil. Namun ternyata ada 2 cara ya. Selain tashil ya, bisa juga dimadkan ya, dimadkan dengan diibdalkan ya, diibdalkan atau disebut masuknya kepada bab mad lazim ya, mad lazim. Nah, kalau di surat Fussilat di poin yang ke-5 ya, surat Fussilat di ayat ke-44 untuk riwayat Hafs an Asim, mereka atau diutamakan yang lebih masyhur, mereka atau hanya memiliki 1 cara, yaitu ditashil, yaitu ditashil saja. Adapun untuk di surat 4 surat yang kita bahas di poin ke-13 ini, yang diutamakan adalah yang diibdalkan ya, atau yang dipanjangkan ya, masuk ke bab mad lazim ya. Adapun tashilnya adalah pilihan kedua ya, diperbolehkan untuk membaca dengan cara tashil ya. Adapun yang lebih masyhur ya, yang lebih masyhur adalah untuk riwayat Hafs an Asim untuk di 3 kalimat yang tadi kita sebutkan ya, dalam 4 surat adalah dengan membaca dipanjangkan, diibdalkan ya, meskipun asli kalimat ya, kata asli daripada ketiga kalimat ini ya, sebetulnya ada double hamzah di situ, a'adz-dzakarain, a'al-an, a'allah ya. Nah, di sini tapi secara periwayatan yang lebih masyhur adalah diibdalkan atau dipanjangkan menjadi mad lazim, a'adz-dzakarain ya, seperti itu. Qul a'adz-dzakarain ya, dibaca seperti itu. Itu dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Kemudian yang kedua, al-ana wa qad asait ya, al-ana wa qad dan seterusnya ya, al-ana ya, dibaca panjang, hamzahnya dibaca panjang, kemudian langsung masuk kepada sukun berikutnya atau kepada huruf yang bertasydid
Atau seperti yang dalam surat Yunus dan surat An-Naml, Allahu khairun, ya, Allahu khairun, ya. Nah, itu cara membaca dengan ibdal, ya. Namun di sini juga diperbolehkan untuk membaca dengan tashil, ya. Tashil yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan dalam keterangan di sini. Tashil di sini adalah hamzah pertama dibaca jelas, sedangkan hamzah kedua dibaca samar, ya, antara hamzah dengan alif, ya. Jadi hamzahnya tidak dibaca a secara tegas, ya, tapi a, ya, dibaca secara samar. Hamzahnya tidak betul-betul merapatkan antara kedua sisi makhraj atau antara sisi pangkal tenggorokan, ya. A tidak jelas seperti itu untuk hamzah yang kedua, ya. Tapi dibacakan, ya, atau diucapkan dengan tashil, dengan samar. Az-zakarain, az-zakarain, seperti itu, ya. Qul az-zakaraini, ya. Al-ana, 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 Allahu khairun, Allahu, ya. Sebagaimana kita membacanya di surat Fussilat ayat 44 juga, ya, dengan cara tashil tadi, yaitu menyamarkan hamzah yang kedua. A'jamiyyu, ya, a'jamiyyu, ya. Adapun sekali lagi di sini di 3 kalimat yang tadi kita bahas, ya, yang lebih diutamakan, yang lebih dimasyhurkan dalam riwayat Hafs an Asim, khususnya jalur Syatibiyah, adalah memanjangkan hamzahnya sebanyak 6 harakat, namun masih diperbolehkan untuk membaca dengan cara tashil. Taib. Demikian mungkin poin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah mendapat 2 poin. Yang pertama adalah pembahasan terkait surat An-Naml ayat 36, yaitu dalam kalimat atani, ya. Atani di situ pembahasan intinya adalah pada huruf ya tambahan, ya, bagaimana cara membacanya ketika kondisinya waqaf dan juga ketika wasal, ya. Baik, kemudian poin yang kedua adalah pembahasan terkait bacaan 3 kalimat, ya, az-zakarain, al-an, Allah, ya. Ini bagaimana cara membacanya? Ternyata ada 2 pilihan bacaan, ya, untuk 3 kalimat ini. Yang pertama adalah diibdalkan, ya, yaitu dengan cara memanjangkan hamzahnya tanpa ada hamzah yang kedua, ya, atau mengganti hamzah kedua dengan alif, ya. Mengganti hamzah yang kedua menjadi alif, kemudian alif di sini tentu saja menjadi huruf mad, dan ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ataupun tasydid, maka dia harus dipanjangkan, diisba'kan, ya, sebanyak 6 harakat. Kemudian cara yang kedua adalah ditashilkan, yaitu dengan menyamarkan bacaan hamzah yang kedua. Taib. Demikian mungkin poin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz atas materi yang dibahas di pagi hari ini. Dan demikian ikhwatal Islam azanullah wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Dan di pagi hari ini mengangkat tema ayat-ayat gharibah bagian yang ke-7. Kami informasikan kembali, silakan bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan di sesi tilawah nanti, silakan dapat menghubungi 02286862637. Dan untuk pertanyaan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741176. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita simak terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja.
Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1014 76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, juga para pemirsa Persada TV. Kita kembali ke program Tata Quran di sesi berikutnya. Dan kami sampaikan kembali, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi di sesi tilawah nanti, silakan dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk pertanyaan mengenai materi, silahkan dapat antum kirimkan di pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum. Kita simak sesi berikutnya dan kami persilakan kepada Al-Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi tilawah, ya. Tilawah seperti biasa yang kemudian nanti bagi yang ingin menyetorkan bacaannya kepada kita di sini, kami persilahkan. Namun sebelum itu silahkan disimak terlebih dahulu, ya, bagaimana kira-kira cara membacanya, ya, cara membacanya. Barangkali di sana juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, perlu menjadi peringatan bagi kita sebelum kemudian kita menyetorkan kepada di sini, ya. Baik, silakan disimak. Di kesempatan lalu kita sudah sampai di surat Al-Mursalat ayat ayat 12, ya. Ayat 12 kalau tidak salah, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya, beberapa ayat selanjutnya, mungkin 10 ayat selanjutnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaumil fasl. Nah, ayat ke-13 di sini perlu diperhatikan, ya, ada kalimat terakhir, ya, atau kata yang terakhir di sini diakhiri dengan dua huruf sukun, yang sukun pertama ini bukan huruf mad, ya. Sehingga sering kita peringatkan ketika kita jumpai kondisi seperti ini, maka perlu untuk menjelaskan kedua huruf ini, ya. Kondisinya sukun, perlu untuk menjelaskan, jangan sampai terdengar di situ hanya satu huruf saja, fas, ya. Lamnya tidak terdengar, ya. Biasanya huruf yang kedua, ya, sukun yang kedua yang tidak terlalu terdengar atau samar, ya, atau bahkan tidak terbaca terkadang, ya. Maka kita peringatkan di sini bahwa untuk silakan dijelaskan, ya, bacaan kedua huruf yang bertanda sukun di sini. Nah, liyaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukazzibin. Baik, di sini wailun, ya, tanwin bertemu dengan huruf ya, diidghamkan dengan disertai ghunnah, ya. Beda dengan wailul lil mutaffifin, ya. Wailul lil mutaffifin di sini idgham juga, ya, tapi kondisinya adalah idgham bi ghairi ghunnah atau idgham bila ghunnah, ya. Baik, di sini diidghamkan namun disertai dengan ghunnah. Wailun, ya. Wailun, ya. Wailun, ya. Namun setelahnya kita jumpai
juga yauma idzil lil mukadzibin, ya. Zal ketemu lam, ya. Kemudian tanwin, zalnya bertanwin, ya, bertanda kasrah tanwin atau kasratain bertemu dengan lam di sini tidak dighunnahkan, ya, hanya diidghamkan saja, ya. Diperhatikan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Baik, di sini kita jumpai, ini sudah pernah kita bahas, ya, dalam kajian kita. Alam nakhluqkum, ada qaf bertemu dengan kaf di sini. Qaf di sini sebetulnya, ya, bertanda sukun, ya, bertanda sukun. Seperti yang kita ketahui, qaf adalah salah satu huruf qalqalah, ya. Namun dalam kondisi ini dia tidak diqalqalahkan karena bertemu dengan huruf yang satu makhraj di sini, atau berdekatan, ya, hampir satu makhraj, ya. Atau satu makhraj memang, ya. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara huruf qaf dengan kaf. Sehingga, ya, ketika dibaca qafnya masuk betul-betul melebur secara sempurna kepada kaf, ya. Alam nakhluqkum langsung menjadi kaf. Qafnya sama sekali hilang, masuk langsung semuanya ke huruf kaf. Jadi tidak dibaca, meskipun ada, ya, ada periwayatan dari riwayat Hafs an Asim juga yang meriwayatkan bahwa qafnya masih ada sifat isti'la daripada huruf qaf. Alam nakhluqkum, ya, ini idgham naqis, masih ada, masih bisa dibaca dengan idgham naqis, ya. Tapi insyaallah yang lebih masyhur adalah langsung idgham secara sempurna, ya, idgham kamil, masuk langsung kepada huruf kaf, ya. Alam nakhluqkum, luqkum, ya, langsung masuk kepada huruf kafnya, qafnya melebur secara sempurna, seperti tidak ada qaf lagi, tapi ada dibaca seperti double kaf di situ, ya, atau dua huruf kaf. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan juga di ayat ini adalah gunnah pada 3 huruf mim yang bertanda tasydid, ya. Semuanya digunnahkan dengan gunnah yang panjang, ya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin, ya. Dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, sekali lagi. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, cukup sampai ayat ke-24, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita coba ulangi, ya, sebelum kemudian distorkan kepada kami di sini bacaan
potongan kedua daripada surat Al-Mursalat ini. Nah, silakan disimak kembali. Kita mulai kembali dari ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaumil fasl. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Nah, demikian mungkin bacaan potongan kedua dari surat Al-Mursalat. Berikutnya kita coba simak terlebih dahulu ya, atau simak beberapa bacaan dari yang ingin menyetorkan. Nah, ya, ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum, kembali kita masuk di sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin menyetorkan bacaan dapat menghubungi nomor 02286862637, dan untuk pertanyaan silakan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, kita coba angkat telepon pertama di kesempatan pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Fauzan di Bandung. Baik, nah, ahlan wa sahlan Fauzan di Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaumil fasl. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. طيب ya, ahsanta ya akhi Fauzan, barakallahu fiik. La bas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akh Fauzan yang sudah ikut menyetorkan bacaan. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kami sampaikan kembali, silahkan bagi antum yang ingin berpartisipasi menyetorkan bacaannya di surah Al-Mursalat, silahkan dapat menghubungi 02286862637. Nah, silahkan bagi antum yang ingin bertanya mengenai materi yang sedang dibahas, silahkan dapat menghubungi atau mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, langsung kita coba angkat kembali penelpon berikutnya, silahkan. Ya, silakan. Ya, dengan siapa, di mana? Agil Syah. Agil Syah. Iya. Ahlan wa sahlan, Agil Syah. Ya. Ya, silakan Agil. Fokus saja di gagang teleponnya. Dari ayat berapa tuh? Ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Sekali lagi, alam nakhluq. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Baik, la bas. Ya, ahsanta ya Mas Agil. Barakallahu fiik. Ya, syukran Pak. Baik, terima kasih. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Akh Agil Syah yang sudah ikut berpartisipasi menyetorkan bacaannya. Kami informasikan kembali, silakan bagi antum yang ingin ikut membaca setoran surah Al-Mursalat, silakan dapat menghubungi 02286862637. Baik, kita coba angkat telepon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Baik, ahlan wa sahlan Abu Fahri di Bale Endah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyaumil fasl. Wa ma adraka
أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. Diulangi, فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. طيب لا بأس. Ya, شكرا أستاذ. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abu Fahri yang sudah ikut menyetorkan bacaan. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, nah sebelum kita tutup perjumpaan di pagi hari ini, seperti biasa kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan ya program di pagi hari ini. Namun terakhir yang seringkali kita ingatkan ya, seringkali kita sampaikan, yaitu tidak bosan-bosannya ya kita mengingatkan kepada antum sekalian ya, khususnya bagi siapa saja yang ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Tentu saja kita kita arahkan untuk betul-betul memperbanyak tilawah, betul-betul lebih bersemangat dalam bertilawah, betul-betul sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas bacaan kita ya ketika membaca Al-Quranul Karim. Sering kita sampaikan ya, jadi tilawah yang dilakukan bukan hanya sekedar tilawah lewat begitu saja ya, tapi ketika kita menginginkan kualitas yang baik untuk bacaan kita, maka perlu di sana untuk fokus ya, perlu untuk fokus, kemudian sungguh-sungguh bahwa kita memang ingin memiliki kualitas bacaan yang baik, maka maksimalkan ya setiap tilawah yang dilakukan. Silahkan dimaksimalkan ya, silahkan dimaksimalkan, silahkan diterapkan setiap materi, setiap poin-poin, setiap pelajaran yang sudah dipelajari ya, apalagi yang baru didapatkan misalnya ya, maka silahkan diterapkan ya. Kemudian sungguh-sungguh diulang secara terus-menerus, sungguh-sungguh di setiap pengulangannya, maka insya Allah lambat laun ya, cepat atau lambat kemampuan atau kualitas bacaan kita pun akan semakin meningkat di setiap waktunya. Dan itu memang harus dilakukan dan merupakan satu-satunya cara ya, satu-satunya cara. Tidak mungkin kita hanya menyimak ya, kita hanya misalnya menyimak pelajaran, kita hanya menyimak kajian saja ya, kemudian prakteknya tidak ada, tilawahnya jarang. Ini hampir dikatakan mustahil untuk bisa memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik. Hampir bisa dikatakan mustahil, karena satu-satunya cara adalah mempraktekkannya. Riyadhah disebutnya ya.
mempraktekkan dengan rahang kita, dengan mulut kita, mempraktekkan dari segi bacanya. Dan ini sekali lagi satu-satunya cara. Tidak mungkin seseorang yang hanya mempelajari dari segi teorinya saja, ya, tanpa kemudian mempraktekkannya atau jarang sekali dalam mempraktekkannya. Maka poin yang ingin disampaikan sekali lagi hanya sebuah peringatan bagi kita semua. Ketika kita ingin atau menginginkan kualitas bacaan semakin meningkat, maka perlu dilakukan ya yang namanya konsistensi tentu saja, atau mungkin lebih kepada seringnya melakukan tilawah. Kemudian tilawah yang dilakukan berusaha sungguh-sungguh untuk betul-betul meningkatkan kualitas bacaan, ya. Silakan dipraktekkan setiap materi atau teori yang sudah disampaikan. Dengan demikian insyaallah kita akan memiliki kualitas bacaan yang lebih baik di setiap waktunya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik sehingga dari segi praktek bisa dimaksimalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.